wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Mimi, terima kasih banyak sudah berkenan membiarkan saya dan juga menerima saya di rumah Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Zefani, mahasiswa gizi yang akan mendampingi Ibu dalam sesi konseling hari ini. Sebelum dimulai, saya ingin memastikan dulu apakah saat ini waktunya cukup nyaman untuk Ibu berbincang sekitar beberapa waktu sebentar. Alhamdulillah nyaman, anak saya sudah tidur, makanya saya janjian sama adik untuk wawancara ini. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai kondisi Ibu terlebih dahulu. Selama ikan dan sama menyusui ini, bagaimana perasaan Ibu secara umum? Apakah ada keluhan yang cukup mengganggu? Kalau keluhan nggak ada, cuman kadang pusing karena anak saya kalau malam rewel dan susah tidur, makanya saya begadang. Dan merasa capek nggak Ibu? Capek gitu, karena kurang tidur itu, jadi saya capek. Baik Ibu, itu sih cukup wajar ya. Dalam menyusui itu memang membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi rasa lapar itu meningkat dan juga tubuh juga cepat lebih lelah, bisa cepat lelah. Dan juga terima kasih sudah menyampaikannya dengan jujur Ibu. Sekarang saya ingin lebih mengenal kebiasaan makan Ibu sehari-hari. Bisa diceritakan dari pagi sampai malam. Biasanya Ibu makan apa aja ya Ibu? Dan juga gak perlu khawatir benar atau salahnya Ibu, karena saya di sini hanya ingin memahami tentang kondisi Ibu aja. Kalau pagi ya karena terburu-buru itu, kadang saya cuma goreng telur aja. Kadang kalau kadang nyari yang lebih praktis, biasanya pakai mie rebus biasanya gitu. Oke Ibu, untuk minumnya biasanya apa? Kalau minumnya kadang saya teh manis anget, biar ya pikirannya biar lebih seger gitu. Kalau misalkan untuk siang hari biasanya makan apa lagi Ibu? Kalau siang hari seadanya kadang ayam digoreng aja. Jadi ya, karena buru-buru anak takut rewel itu, jadinya saya mah jarang sayur gitu. Oke. Kalau untuk makan malam biasanya Ibu makan apa? Sebagai makanan lain? Kalau malam saya makannya lebih banyak karena mungkin pagi kurang, siangnya juga agak kurang, jadi malam dibanyakin makannya. Baik Ibu, karena lapar ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Saya telah menangkap bahwa pola makan Ibu itu cukup teratur 3 kali makan, tetapi ada beberapa pilihan seperti mie instan dan juga minuman manis yang cukup sering ya. Dan juga untuk porsinya di pagi, siang, dan malamnya terdapat perbedaan karena lebih banyak di malam hari ya Ibu. Iya. Kalau misalkan untuk camilan atau seringan, biasanya itu Ibu konsumsi apa ya? Kalau cemilan yang ini mah kayak biskuit regam, Roma yang ada aja. Ngemilnya itu. Kalau di dekat rumah pagi-pagi biasanya apa Ibu ngemilnya? Kadang gorengan yang ada, kadang nyari yang praktis itu. Oke, kalau misalkan lagi capek atau apa itu biasanya minumnya apa Ibu? Teh manis anget. Balik lagi ke teh manis. Baik Ibu, saya paham. Kondisi menyusui memang membuat Ibu itu butuh sesuatu yang cepat dan juga praktis ya. Nah, kalau untuk makanan seperti ikan, telur, tahu, tempe, apakah dikonsumsi setiap hari? Kalau tempe iya, tapi kalau ikan mah jarang. Oke. Baik Ibu, penting juga karena saat menyusui itu kebutuhan protein meningkat untuk produksi ASI. Kemudian untuk minum sendiri, kira-kira dalam sehari Ibu minum berapa gelas? Ya. Minumnya 5-6 gelas lah sehari. Oke, baik. Nanti kita bahas ya, karena kebutuhan cairan ketika
dari pola makan saat menyusui? Pola makan yang untuk orang menyusui harusnya yang bergizi seimbang, ada lauk, ada ikan, dikhususkan protein yang tinggi. Itu makanan cukup mungkin ya, Iya. buat asinya biar lancar. Iya. Kemudian itu cukup bagus sih Ibu untuk sebagai pengalaman dasarnya. Baik, saya akan jelaskan ya Ibu secara sederhananya. Saat menyusui Ibu, energi, protein dan juga mineral meningkat kebutuhannya karena tubuh Ibu itu memproduksi yang namanya ASI untuk bayi. Jadi perhatian, bukan hanya banyaknya makan aja, tapi juga jenis makanannya. Misalnya kalau terlalu sering mie instan dan minuman manis itu bisa membuat energi lebih, tetapi zat gizi penting itu tidak terpenuhi Ibu. Iya. Menurut Ibu dari kebiasaan tadi, bagian mana yang kira-kira menurut Ibu paling ingin Ibu perbaiki terlebih dahulu? Yang pertama mie instan sama gorengan harus dikurangin sama minuman manis. Oh, jadi sangat berdampak misalnya Ibu ya. Iya. Nah, itu pilihan yang cukup baik ya Ibu, karena perubahan kecil itu akan menghasilkan perubahan dan juga berdampak besar kemudiannya. Kita tidak perlu langsung untuk mengubah semuanya ya Ibu. Iya. Kita bisa mulai dari mengurangi minuman manis secara bertahap, menambah lauk, sumber protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, menambah sayur dan buah, serta meningkatkan minum air putih jadi sekitar 8-10 gelas per harinya untuk membantu produksi ASI. Ibu juga bisa dengan makan cukup dan juga teratur, tidak melewatkan waktu makan, minum yang cukup dan juga istirahat sebisa mungkin. Akhir ini Ibu merasa ada kurang minum atau bagaimana Ibu? Ya karena punya bayi itu kadang nggak bisa diprediksi, makanya ngerasa kurang aja minumnya, jadi capeknya, pegelnya kerasa. Baik Ibu, itu insight yang sangat penting ya. Supaya saya yakin dengan penjelasan saya yang tadi sudah jelas atau belum, boleh Ibu ceritakan kembali dengan bahasa Ibu sendiri apa yang Ibu pahami dari pembicaraan kita hari ini. Yang udah saya terima dari konsep hari ini yang dari si Mas, untuk ibu menyusui harusnya gizi seimbang, minuman manis sama goreng-gorengan harus dikurangin. Intinya gizi seimbang, istirahat cukup, minum 8 liter per hari, 8 gelas per hari. Ya, 8 gelas. Dan juga saya mengingatkan kembali untuk memperbaiki pola makannya, bukan cuma banyak makan aja tapi harus seimbang. Terus minuman manisnya juga dikurangin, dan juga proteinnya yang banyak, minumnya yang banyak juga. Ya. Masya Allah, Ibu udah cukup lah untuk menangkap apa yang telah saya jelaskan tadi. Sebagai langkah awal, kita fokus pada perubahan sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangi tadi minuman yang manis-manisnya, kemudian meningkatkan minum air putihnya sering, dan juga makanannya yang teratur. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting itu konsisten. Ya. Insya Allah dilaksanakan. Baik, tanpa terjadi apa itu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga keterbukaan Ibu hari ini. Saya sangat menghargai karena Ibu mau berdiskusi dengan jujur. Kemudian semoga Ibu selalu sehat dan juga proses menyusuinya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dibaca-baca. Oke, terima kasih ya. Bu. Ya, sama-sama.